فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. ثم قال لا تجد قراءة الليل والليل والصواب الأول فقد تظاهرت عليه الأدلة من السنة ويكفي من ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تجزئ الصلاة لا تشرع بأم فيها بأم القرآن. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. Kita barakallahu fikum masih dalam pembahasan al-qiraatul Fatihah, bacaan al-Fatihah di waktu salat. Qala Syafi'i rahimahullah, beliau lanjutkan pembahasannya. Yang telah lalu kita bahas tentang orang yang salat, baik imam, makmum, ataukah orang yang salat sendirian. Kemudian beliau akan masuk membahas kasus yang lainnya masih berkaitan dengan bacaan al-Fatihah. Qala Syafi'i rahimahullah, atau bacaan dalam salat. وإذا أدرك المسبوق مع الإمام الركعتين الأخريين من الظهر أو غيرها ثم قام إلى الإتيان بما بقي استحب له أن يقرأ السورة. Kemudian apabila orang yang masbuk, siapa itu masbuk? Siapa dibilang masbuk? Muhammad? Siapa dibilang masbuk? Ukasha? Siapa yang dibilang masbuk? Masbuk, tahu artinya masbuk? Dari kalimat sabaqa, artinya didahului. Masbuk orang yang didahului sholat. Kalau perlombaan balapan, yang juara terakhir masbuk. Kenapa didahului? Ya toh? Yang nomor satunya sabiq, yang mendahului. Yang juara disebut sabiq, yang tidak juara dikatakan masbuk. Nah, orang yang masbuk dalam salat seperti itu, belakangan datangnya. Orang lain sudah finish, dia belum finish. Jelas? Siapa orang yang masbuk? Orang yang terlambat sholat. Nah. Wa idza adraka al-masbuq ma'al imami rak'atain al-ukhrayain. Apabila orang masbuk mendapati 2 rakaat terakhir bersama imam dari sholat zuhur atau selainnya.
Tsumma qama ilal isyani bima baqiya. Lalu dia pun bangkit untuk menyempurnakan apa yang sisa. Artinya imam salam, dia kemudian bangkit ketiga dan keempat. Ustuhibba lahu an yaqra'a surah. Dianjurkan baginya untuk membaca surat, yaitu membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lain. Karena sebagian seperti Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang masbuh, begitu dia masuk sholat maka sholatnya sesuai dengan sholat imam. Rakaat ketiganya imam, rakaat 3 untuk dia. Rakaat 4-nya imam, rakaat 4 untuk dia. Sehingga apa yang terlewatkan begitu dia imam salam, dia mulai rakaat 1 dan 2. Dengan artian sebagaimana diwajibkan baca Al-Fatihah dan dianjurkan baca surat lain, maka dia juga lakukan itu. Kenapa? Karena bagi Syafi'i dan yang sepemahaman dengan beliau, orang yang masbuk adalah orang yang kondisinya adalah terlewatkan rakaat pertama, kedua, atau ketiga. Sehingga begitu dia mau menyempurnakan sholatnya, dia melakukan seperti rakaat 1, 2, 3 yang terlewatkan. Ini pendapatnya Asy-Syafi'i. Qala al-jamaahir min ashabina. Adapun jamaahir mayoritas dari Syafi'iyah, artinya Syafi'iyah menyelisihi Syafi'i. Hada alal qaulain. Hal ini ada 2 pendapat. Pendapat pertama apa? Yang tadi. Wa qala ba'duhum hada ala qauluhu yaqra'u surata fil ukhrayain amma alal akhar. Adapun pendapat yang lain maka tidak. Pendapat yang lain, rakaat ketiga dan keempatnya adalah tatkala imam salam. Sehingga imam rakaat 3, 4, dia 1, 2. Begitu imam salam, maka dia lanjut ke rakaat ketiga keempat, tidak dianjurkan baca surat. Yang ada hanya Al-Fatihah saja. Ini pendapat selain Asy-Syafi'i. Baik. Wassawab al-awwal, yang dikuatkan oleh An-Nawawi, yang benar adalah pendapat pertama. Artinya barakallahu fikum, rakaat yang terlewatkan menjadi rakaat pertamanya. Sehingga sebagaimana dia dianjurkan untuk baca surat selain Al-Fatihah, maka dia baca juga selain Al-Fatihah. Li'alla takhluwa salatuhu min surah, agar salatnya tidaklah kosong dari bacaan surat selain Al-Fatihah. Jelas maksudnya? Artinya, kalau dia mengambil pendapat yang pertama, maka ada surat lain selain Al-Fatihah yang akan dia baca. Tapi kalau dia ambil pendapat yang kedua, dia dapat rakaat ketiga keempatnya imam, di mana imam tidak baca selain Al-Fatihah. Begitu dia masuk menyempurnakan salatnya, maka tidak ada sedikit pun surat yang dibaca selain Al-Fatihah. Maka Al-Imam An-Nawawi kuatkan pendapat pertama supaya salatnya ada bacaan surat yang lain. Jelas? Nah. Wallahu a'lam. Hada hukmul imam wal munfarid. Tapi ini berlaku untuk orang yang imam dan juga munfarid. Ammal makmum, adapun orang yang sholat sendirian, baik. Adapun orang yang sholat sebagai makmum, fa in kanat as-salatu sirriyah wajib alaihim Fatihah. Apabila itu adalah sholat sirriyah, wajib baginya membaca Al-Fatihah. Wa tuhibba lahu surah, dan dianjurkan juga untuk baca surat lain. Wa in kanat jahriyah, adapun kalau itu adalah salat jahriyah, fa in kana yusma'u qira'atul imam qurilahu qira'atus surah. Kalau dia mendengar bacaannya imam, ada mikrofon atau tidak ada mikrofon, masjidnya kecil dekat dengan imam, bacaan imam kedengaran, nah, maka makruh baginya membaca surat yang lain selama dia masih mendengar bacaannya imam. Atau hujan, tadi imam pakai mic tidak kedengaran juga, maka dia sholat di belakang imam baca sendiri. Kapan dia tidak mendengarkan imam, dianjurkan untuk baca Al-Fatihah dan surat yang lain.
Tapi kalau dia masih mendengar bacaan imam, tidak dianjurkan untuk membaca surat lain. Wa fi wujubil Fatihati qaulan. Adapun bagi makmum, apakah juga wajib membaca Al-Fatihah? Ada dua pendapat. Bagi makmum, apakah wajib membaca Al-Fatihah? Ada dua pendapat. Afahhumaha, pendapat yang paling benar adalah tajibu, wajib. Bahkan itu adalah rukun salat. Berdasarkan hadis yang telah lalu, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Wasani, pendapat kedua, la tajib, tidak wajib. Artinya dia diam-diam. Imam baca, sah salatnya. Ini pendapat kedua. Baik. Dan Imam Nawawi kuatkan pendapat pertama bahwa makmum juga wajib baca Al-Fatihah. Wa in kana la yasma'ul qira'ah, tapi kalau makmum tidak mendengar bacaan qiraahnya Imam Al-Fatihah, fasahih wujubul Fatihah, maka pendapat yang kuat tetap wajib membaca Al-Fatihah. Wastihbabus surah, dan dianjurkan untuk membaca surat selain Al-Fatihah. Wa qila la tajibul Fatihah, sebagian lagi mengatakan tidak wajib membaca Al-Fatihah. Wa qila tajib, sebagian lagi mengatakan wajib. Wala tustahabbus surah, dan tidak dianjurkan untuk membaca surat lain, yaitu apabila suara imam tidak kedengaran. Ulangi. Kasusnya barakallahu fikum bagi makmum. Hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum. Dua pendapat. Pertama wajib, kedua tidak wajib. Yang benar wajib berdasarkan hadis. Adapun yang mengatakan tidak wajib, maka pegangannya man kana lahu imam fa qira'atil imam lahu qira'ah. Siapa yang punya imam, maka bacaannya imam adalah bacaan untuknya. Namun hadisnya dhaif, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan lainnya. Baik. Sehingga berdasarkan hadis yang sahih, pendapat pertama yang kuat. Kasus kedua, apabila makmum tidak dengar bacaannya imam. Pendapat yang pertama, wajib baca Al-Fatihah. Dianjurkan membaca surat lain. Pendapat yang kedua, dengar tidak dengar imam, tidak usah baca. Kenapa? Hadisnya sama. Siapa yang punya imam, bacaannya imam adalah bacaannya. Mau kau dengar imamnya tidak, kan imam sudah tanggung jawab. Kalau salah bacaannya imam, ya salah juga saya. Kalau benar bacaannya imam, saya benar. Tapi hadisnya baik. Kasus berikutnya, wa tajibu qira'atul Fatihah fi takbiratil ula min salatil janazah. Wajib membaca surat Al-Fatihah setelah takbir pertama pada salat jenazah. Pada takbir pertama pada salat jenazah. Amma qira'atul Fatihah fi salatin nafilah fala budda minha. Kasus berikutnya, adapun membaca surat Al-Fatihah pada salat sunnah maka harus dibaca. Waqtalafa ashabuna fi tasmiyatiha fiha. Dan ashabuna yaitu Syafi'iyah berselisih dalam membaca basmalah. Apakah baca basmalah begitu baca Al-Fatihah ataukah tidak? Faqala al-Qaffal tusamma wajibah. Membaca basmalah itu hukumnya wajib. Wa qala sahibuhu al-Qadhi Husain, adapun kawannya Qadhi Husain, dia mengatakan tusamma syartan, membaca tasammi syartan, membaca basmalah itu syarat. Wa qala ghairuhuma, apa artinya syarat? Basmalah di luar salat. Kalau sudah bismillah Allahu akbar, dia tidak baca basmalah setelahnya. Karena dia katakan ini syarat. Sementara syarat salat itu di luar ibadah. Jelas? Wa qala ghairuhuma, yang lain mengatakan tusamma ruknan. Bismillah itu rukun. Wa huwa al-azhar, dan ini yang lebih tepat.
Wallahu a'lam. Wal 'ajizu 'anil Fatihah, kasus berikutnya. Orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah. Fi hadza kullihi ya'ti bi badaliha. Siapa saja, apakah dia baru masuk Islam, belum hafal Al-Fatihah, atau barakallahu fikum cacat lidahnya, tidak bisa baca Al-Fatihah, berusaha sekuat tenaga, tidak benar bacaan Al-Fatihahnya. Naam, ya'ti bi badaliha, maka hendaknya dia datang bawa yang ganti daripada surat itu. Wa yaqra'u bi qadriha min ghairiha min al-Qur'an, sehingga dia membaca sekira-kira sama panjangnya dari Al-Qur'an. Kalau dia tidak hafal Al-Fatihah atau dia tidak bisa membaca Al-Fatihah, tapi dia bisa baca yang lain, kata beliau, datangkan yang sepadan dengan Al-Fatihah dari bacaan Al-Qur'an. Fa in lam yuhsin, sekalipun dia tidak bagus, apabila dia juga tidak bagus untuk membaca Al-Quran yang lain selain Al-Fatihah, ata biqadriha minal adhkar, dia datangkan yang sekira-kira sepanjang Al-Fatihah berupa zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Sekira-kira imam baca Al-Fatihah sepanjang itu, dia sebutkan zikir apa saja yang bisa dia sebutkan. Nah, kat-tasbihi wa tahlili wa nahwiha, seperti bertasbih, tahlil dan yang semisalnya. Fa in lam yuhsin syai'a, tapi kalau juga tidak bisa zikir, waqafa bi qadri al-Fatihah, cukup dia berdiri waktu salat sekira-kira bacaan Al-Fatihah. Thumma yarka'u, kemudian setelah itu dia rukuk. Wallahu a'lam. Nah, ini barakallahu fikum yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkaitan dengan bacaan Al-Fatihah.